Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Di kesempatan yang penuh keberkahan dan ampunan ini, di bulan suci Ramadan, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat, rahmat dan hidayahnya yang tidak putus. Salawat serta salam kita haturkan pada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan suri tauladan dan kita tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah. Hadirin yang dirahmati Allah, perkenankan saya Mursidah Handayani, perwakilan dari PCA Bimbing Sari, akan menyampaikan tema dampak psikologis bullying terhadap anak atau dampak bullying terhadap psikologis anak. Bullying atau perundungan ini merupakan masalah yang serius yang dapat mempengaruhi berbagai usia anak. Dampak psikologis bullying ini dapat merusak kesehatan mental dan juga emosional anak. Masalah bullying ini sangat klasik, tapi hingga detik ini di berbagai instansi, baik itu formal maupun non formal, masih banyak atau sering terjadi, baik itu di kalangan pesantren, sekolah, ataupun di tempat yang lain. Bullying merupakan perilaku yang agresif yang melibatkan berbagai macam tindakan negatif, baik itu kekerasan yang bersifat fisik, contohnya menampar, menendang, memalak, atau memukul. Ada juga yang bersifat verbal, seperti menghina, mencaci maki, mencela, bahkan memfitnah. Ada juga yang bersifat psikologi, contohnya mengucilkan, mempermalukan orang lain di depan umum. Itu semua merupakan tindakan tergolong bullying atau perundungan. Hadirin yang dirahmati Allah, berbicara masalah bullying atau perundungan ini dalam agama kita Islam sangat dilarang, bahkan diharamkan, seperti yang terdapat pada surat Al-Hujurat ayat 11. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yasakhara qaumun min qaumin asa ay yakunu khairum minhum wala nisa'un min nisa'in asa ay yakunna khairum minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humut zalimun. Sadaqallahul adzim. Artinya,
Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Boleh jadi yang mereka olok-olok lebih baik daripada yang mengolok-olok. Dan janganlah perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan yang lain. Boleh jadi perempuan yang diolok-olok lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Dan janganlah kamu saling mencela satu sama lain. Dan janganlah kamu saling memanggil dengan gelar nama-nama buruk seburuk-buruknya, yaitu adalah fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Berdasarkan dari ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat melarang kita untuk saling mencela atau juga menghina. Jadi Islam sangat mementingkan akhlak, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat melarang pada ayat tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah, dampak psikologis bullying sangat mempengaruhi psikologis anak. Dengan akibat satu, anak akan mengalami depresi dan kecemasan. Hal ini anak akan merasa tidak dihargai. Anak akan merasa terisolasi dan bahkan cenderung merendahkan diri. Yang kedua yaitu berpengaruh pada pola makan. Anak yang mengalami penurunan berat badan akibat kurangnya mengkonsumsi makanan. Yang ketiga yaitu prestasi akademik akan mengalami penurunan. Karena dari tekanan atau stres bullying ini, anak cenderung tidak fokus dalam belajar. Yang keempat yaitu akan berperilaku agresif dan menarik diri. Artinya anak akan bertingkah sebagai pertahanan diri dan anak akan tidak mau berinteraksi sosial. Dan yang kelima yaitu anak akan mengalami gangguan tidur. Di sini dari tekanan bullying, anak akan terganggu dalam masalah tidurnya sehingga dikenal dengan istilah insomnia. Hadirin yang dirahmati Allah, berbicara bullying ini atau dampak bullying ini sangat mengerikan atau memprihatinkan. Maka itu peran orang tua sangat-sangat penting agar anak-anak kita tidak terjerumus dalam perilaku buruk semacam tersebut. Maka orang tua sangat bertanggung jawab, memiliki peran yang sangat besar dibandingkan mereka yang di sekolah atau peran guru atau juga peran di pesantren. Ini lebih penting, lebih besar perannya orang tua karena waktu lebih banyak dengan orang tua, maka orang tua lebih besar tanggung jawabnya untuk anak. Hadirin yang dirahmati Allah, dampak bullying ini berjangka panjang terhadap kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, mari kita sebagai orang tua, masyarakat, secara keseluruhan kita saling mencegah dan mengatasi bullying ini. Sekali lagi, dukungan orang tua memiliki peran krusial atau penting dalam membantu mengatasi dampak psikologis anak. Dengan dukungan yang tepat, anak akan merasa terlindungi, anak akan merasa kuat, anak akan merasa percaya diri untuk menentukan masa depannya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jika terdapat kurang dan khilaf,
mohon dimaafkan. Syukron khairon. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.